orang bilang kehidupan itu kayak sebuah roda yang berputar. Kita bisa saja sekarang di bawah, tapi seiring dunia ini berputar, kita juga bisa berada di atas. Begitupun sebaliknya. Pernah gak sih kamu ada di satu titik, rasanya kok dunia ini gak berputar ya? Karena kamu ngerasa kok masih tetap di tangga yang sama, gak naik dan gak turun. Sementara teman-teman kamu yang lain ada yang sudah mulai melangkah sedikit demi sedikit ke atas. Kamu yang ngelihat mereka dari bawah nih, ngerasa kayaknya jarak tangga kamu ke tangga mereka udah jauh banget. Ini ngebuat kamu ngerasa, apa aku hidup di dunia yang berbeda? Kenapa aku masih di tahap ini, sedangkan dia sudah jauh di depanku? Tenang dulu yuk. Ingat, perjalanan hidup setiap orang itu berbeda-beda. Mungkin kamu belum mengenal apa yang menjadi penghambatmu untuk bisa berkembang. Coba deh perhatiin 5 hal yang mungkin bisa jadi nih yang selama ini ngehambat kamu untuk berkembang, yang ngebikin kamu stuck di sini aja. Coba yuk evaluasi. Pertama, peduli dengan omongan buruk orang lain terhadap kamu. Cobalah untuk lebih berdamai dengan diri sendiri. Jangan mikirin hal-hal yang gak seharusnya kamu pikirin, karena ini sangat melelahkan. Menjadi dewasa adalah proses untuk mengenali diri sendiri dan berani menghadapi permasalahan dengan tangguh. Kalau kamu masih suka memperdulikan omongan orang tentang kamu, coba pikir, sebenarnya dia layak gak sih ngomongin hal buruk tentang kamu? Apa sih yang udah dia lakuin sampai kamu peduli dengan omongan dia? Gak ada kan? Jadi, buat apa kamu ngabisin waktu kamu percuma untuk orang-orang yang gak berdampak baik bagi hidup kamu? Yuk, maju. Hidup kamu di depan punya masa depan yang cerah. Jangan hanya karena omongan orang lain bikin kamu ragu untuk melangkah. Yang kedua, bersikap pelin-pelan dengan tujuan hidup. Tidak fokus dengan satu hal ngebuat kamu jadi orang yang pelin-pelan. Apalagi kalau kamu orang yang punya semangat di awal-awal aja. Tapi pas udah sampai di pertengahan, semangat kamu mulai kendor nih, dan kamu langsung ngelupain perjuangan kamu. Cara paling ampuh untuk ngatasin hal ini adalah kamu harus tahu dulu sebenarnya apa sih yang bisa ngebuat kamu semangat dalam mengerjakan suatu hal. Cari tahu hal itu dan lakukan terus-menerus sampai pada akhirnya kamu menjadi ahli di bidang tersebut. Yang ketiga, tidak percaya dengan kapasitas diri sendiri. Tuhan menciptakan kita dengan suatu tujuan, dan kita juga diberikan kapasitas diri untuk bisa menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Masalahnya adalah kamu terlalu meremehkan kapasitas diri kamu. Kamu menganggap diri kamu gak punya kapasitas untuk maju dan sukses. Padahal sukses tiap orang itu berbeda-beda. Kalau kamu masih suka ngeremehin diri sendiri dan merasa gak percaya dengan kapasitas diri sendiri, banyakin bersyukur yuk dengan apa yang udah Tuhan kasih dalam hidup kamu. Jangan hanya melihat ke atas saja, coba lihat juga ke bawah biar hidup kamu seimbang dan tahu kapan harus bersyukur dan kapan harus berjuang. Hal yang keempat, bersikap terlalu skeptis dengan hal baru ngebuat kamu jadi nggak berkembang. Di zaman serba digital ini, kita dituntut oleh dunia untuk berubah dan harus mengikuti perkembangan teknologi dan informasinya. Bersikap skeptis terhadap hal baru itu sebenarnya wajar, tapi untuk menolak mentah-mentah dengan hal baru itu nggak baik. Kadang hal baru yang dianggap sebagian orang sebagai bencana malah banyak dirasakan orang lain sebagai keuntungan. Kalau kamu punya jurusan dan kemampuan yang sejalan dengan pekerjaan kamu, seharusnya kamu mensyukuri hal itu.
Tapi kalau kamu punya pekerjaan yang gak sejalan dengan pendidikan kamu juga orang yang patut diacungi jempol karena kamu mau berproses dalam perubahan mindset. Jika pendidikan kuliah bukanlah sebuah jaminan bekerja, hal ini seharusnya menjadikan kamu semangat untuk mau belajar lagi dan lagi untuk profesi apapun yang bisa membawa manfaat untuk kamu dan orang banyak. Hal terakhir yang bisa menghambat kamu untuk berkembang yaitu kurang mampu memaksimalkan relasi dan koneksi yang kamu miliki. Dalam hidup ini, kita pasti punya orang-orang yang pernah dekat dengan kita kan? Mau di bangku sekolah atau di bangku perkuliahan, cobalah terhubung kembali dengan mereka. Bangun kembali komunikasi kalian dengan percakapan santai dan ajak sesekali untuk bertemu. Kamu harus membangun mindset orang sukses. Jangan ketika kamu bertemu teman-teman kamu yang dulu langsung minta pekerjaan hanya karena kamu tahu nih dia udah bekerja di perusahaan besar. Orang sukses selalu membangun relasi dengan pertemuan dan diskusi yang sama-sama membangun, bukan langsung minta pekerjaan. Kalaupun dia tertarik dengan personality dan kemampuan yang kamu punya, dia akan menawarkan pekerjaan kepada kamu dan memperkenalkan kamu ke orang perusahaan yang membutuhkan jasa kamu. Bahkan itu tanpa kamu minta juga loh, asalkan obrolan kamu dengan dia bisa nyambung dan saling mendapatkan insight satu sama lain. Itu dia hal-hal yang bisa membuat kamu tidak berkembang selama ini. Jadi untuk kamu yang masih merasa kok aku masih gini-gini aja ya, tenang, kamu gak sendiri kok. Semua orang pernah merasakannya. Intinya kamu harus tahu apa yang kamu miliki. Tidak perlu terlalu gundah, yang penting mau belajar untuk berubah. Dan buktikanlah kepada dunia bahwa kamu memang bisa mewujudkan mimpi-mimpimu. Semangat terus ya. Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe channel ini ya, biar kamu gak ketinggalan video serupa untuk bantu kamu ngembangin diri menjadi lebih baik lagi. Sampai jumpa di video berikutnya.